perjalanan belakang base, transformer, wajah-wajah disebut sebagai gestalt. Ya, ketemu lagi dengan saya Arsita Penandita. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah ilmu yang berkaitan dengan apa yang saya bicarakan di video sebelumnya, yaitu tentang persepsi gestalt. Nah, yang pertama ini adalah principle of similarity, kemiripan bentuk. Nah, kemiripan terjadi ketika objek-objek terasa mirip satu sama lain. Unsur-unsur bidang pengamatan yang berada dalam arah yang sama cenderung akan dipersepsikan sebagai suatu figur atau bentuk tertentu. Orang-orang sering melihatnya menjadi sebuah kelompok atau pola. Nah, kemiripan bentuk ini saya kasih contoh. Ini ada gambar burung. Sebetulnya kalau kita lihat burung ini, dia hanya burung saja, tidak ada bentuk lingkarannya, tapi karena ada kemiripan bentuk di kanan kirinya melingkari adalah garis-garis lancip, seolah-olah ada lehernya di situ. Padahal dia cuman garis-garis lancip yang saling mengitari di kepala burung tersebut. Tapi mata kita menuntun ketika lingkaran itu berada di bawah, kita melihat itu sebagai leher. Nah, itu disebut sebagai kemiripan bentuk. Itu yang pertama. Nah, ini ada logo juga. Yang kedua ada logo huruf M. Ini karyanya George Bokwa. Ini saya senang lihatnya kemiripan bentuknya. Jadi sebetulnya kita secara persepsi kita hanya melihat huruf M, tapi ada makna tersembunyi di situ. Secara kemiripan bentuknya kita melihat objek gajah. Nah, ini salah satu persepsi yang dimainkan dari teori Gestalt tadi. Kita coba mengelompokkan ingatan tertentu ketika melihat huruf M. Ketika garis tersebut persepsinya dilengkungin, M tersebut bisa menjadi sosok gajah. Jadi logo ini menggambarkan gajah dengan huruf M. Lalu ada dua logo ini. Logo ini ada dua. Ini logo yang pernah saya kerjakan. Sebelah kanan ini adalah gambar huruf S, sebetulnya inisial S. Ini menggambarkan dokter gigi. Saya kliennya waktu itu dokter gigi. Nah, saya gambarkan gimana huruf S itu kemiripan bentuk menjadi gigi di ujung atasnya. Di bagian atas dia membentuk gigi, tapi tarian garisnya saya kaitkan menjadi huruf S. Jadi secara makna tersembunyinya ada gigi dan huruf S. Ada dua persepsi di situ. Yang kedua huruf R. Jadi R ini menggambarkan tentang perjalanan gitu ya. Jadi logo ini saya konsepnya gitu ya. Saya nggak akan ngomong tentang produk apa gitu ya. Ini konsepnya saya bikin waktu itu di waktu brainstorming. Saya menemukan indeksnya atau sebab akibatnya adalah menggambarkan tentang perjalanan journey. Jadi perjalanan yang jauh, petualangan. Nah, huruf R ini saya gambarkan dia berada di tengahnya. Nah, ketika dia di tengah, dia membentuk sebuah jalan yang berada di huruf R. Nah, jalan itu pun dia melewati perjalanan yang panjang gitu, dan dia menghadap ke kanan. Ke kanan dia juga ngomongin tentang hal baik. Nah, itu dari situ, dari huruf R saya ngomongin dua hal, jalan dan simbol R itu sendiri. Jadi ada persepsi yang dimainkan. Nah, dari dua itu juga bisa kita mainkan dengan warna ya. Lalu ini ada juga logo yang saya temukan di internet. Dia juga menggunakan persepsi Gestalt, teori Gestalt, yaitu dengan persepsi kemiripan bentuk tadi. Huruf C, di tengahnya ada gambar ayamnya. Sebetulnya dia hanya memanfaatkan ruang kosongnya tadi. Dia sebetulnya huruf C, tapi pola tertentu di ruang kosong itu digambarkan wajah ayam. Lalu teori kedua adalah principle of continuity atau disebut sebagai kelanjutan. Organisasi berdasarkan kelanjutan, kesinambungan pola. Kelanjutan terjadi ketika mata terdorong untuk bergerak dari suatu objek dan berlanjut ke objek lain. Jadi mata kita itu seolah-olah dipaksa untuk melihat objek tersebut sebetulnya terputus, tapi dia sebetulnya mata kita diarahkan. Nah, ini disebut sebagai kelanjutan. Ini ada logo ini, ada huruf H. Sebetulnya dia hanya dipotong di tengah, itu tidak hanya sebagai potongan, tapi ada semacam daunan yang bergerak gitu. Ada hembusan daun yang bergerak dari situ. Dan itu menjadi kesatuan juga gitu ya. Kelanjutan tadi juga menjadi kesatuan. Lalu ada juga ini desainer dari Jepang, ini saya seneng. Ini menggambarkan ada dua persepsi di sini kelanjutannya. Yang pertama dia berkelanjutan menjadi sayap burung. Yang kedua dia menggambarkan tentang Gunung Fuji sendiri di Jepang gitu. Jadi dari satu gambar ini ada dua persepsi, yaitu gunung dan burung, tapi ditampilkan dalam satu ruang yang sama dengan garis yang saling berkelanjutan. Nah, ini juga masuk di teori Gestalt. Ini juga teori Gestalt kelanjutan juga. Ini desain dari George Bokwa. Saya senang desainer ini. Dia menggunakan garis yang saling berkaitan seperti angka 7 dan 6. Dia gabungkan, lengkungannya dia ditarik seolah-olah mata kita saling terhubung. Jadi bukan menjadi 7 dan 6 secara terpisah, tapi 7 dan 6-nya menjadi satu kesatuan. Begitu juga dengan gambar kucingnya ini. Dia hanya berupa garis yang saling membentuk menjadi
satu kesatuan dari kucing tanpa memperdulikan bagaimana bentuknya kucing secara betul, secara real ya, tapi secara estetika dia menjadi bentuk kucing yang dengan garis yang saling kaitan. Ini juga yang terakhir contohnya kesinambungan, yaitu kita lihat ada logo 50 tahun Indonesia RI. Ini ada ditandatangani Pak Harto waktu tahun kalau nggak salah 96 ya, 96 atau 50 tahun. Kita lihat ada bendera merah putihnya itu hanya digambarkan garis merah saja, dan itu mata kita seolah-olah saling menyambung, membuat mata kita seolah-olah itu adalah objek putih. Kalau merah berbeda, kalau merahnya kan memang dia objek merah utuh, tapi kalau garis putihnya dia hanya berupa garis saja, tapi mata kita menuntut itu adalah objek bidang. Begitu juga dengan 74 menuju Indonesia Unggul. Ini desainer yang bikin adalah Bima, desainer dari Jogja. Dia bikin 74 tahun kemerdekaan Indonesia, 7 seperti George Buka dari 7 dan 6, ini 7 dan 4. Garis mata kita memaksa kita untuk melihat 7 dan 4 itu menjadi satu kesatuan, bukan sesuatu yang saling berjauhan. Nah, ini persepsi dari Gestalt juga. Lalu yang ketiga adalah principle of closure atau penutupan bentuk. Jadi orang cenderung akan mengisi kekosongan suatu pola objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Penutupan terjadi ketika sebuah objek belum selesai atau suatu ruang belum tertutup sepenuhnya. Apabila bentuk objek tersebut terlihat cukup jelas, orang menangkapnya secara utuh dengan mengisi informasi yang hilang. Nah, ini saya kasih contoh, ada gambarnya logonya WWF. Jadi penutupan bentuk ini ada sesuatu yang hilang, tapi mata kita menuntunnya menjadi itu sebuah garis. Di kepalanya panda ini, di WWF ini kan sebetulnya tidak ada garis yang berada di kepalanya yang ada dua kupingnya, telinganya itu. Tapi telinganya itu di bagian ujung bawahnya dia berbentuk lengkung. Akhirnya garis putihnya itu secara persepsi mata kita mengarahkan bahwa itu adalah sebuah garis. Meskipun secara kasat mata tidak ada garisnya, tapi karena garis hitamnya itu melengkung di bawah, dia berusaha untuk membuat persepsi kita itu adalah garis kepala. Begitu juga dengan badannya. Ini juga desain dari George Bokwa, ada gambar gajah. Gajahnya itu dia hanya kepalanya saja dan ada telalainya di menjulur di bawah, tapi yang menarik adalah ketika di atas telalainya dia diberi titik satu, yaitu menggambarkan mata. Nah, mata itu seolah-olah kita melihat ada seorang induk gajah menggendong anaknya, padahal di bawahnya itu nggak ada gambar anaknya gajah, tapi karena penutupan bentuk closure tadi dari telalainya tadi, seolah-olah kita menutup bahwa di bawahnya ketika diletakkan objek lingkaran titik hitam itu melihat bahwa di bawahnya itu adalah kepala dari si anaknya. Begitu juga dengan gambar beruang ini, kita tidak melihat sebagai botol ya, tapi karena ada putihnya dengan satu warna saja dia bisa melihat sebagai botol. Nah, ini juga ada logo dari Gestalt, jadi menggambarkan wajah perempuan yang saling berjejer tiga. Di sini Gestaltnya dia dua warna putih bagian wajah dan ada satu wajah berwarna hijau. Nah, warna hijau inilah yang persepsi kita berusaha membentuk itu sebagai suatu penutup menjadi bentuk objek, padahal itu sebetulnya bukan objek gitu ya. Lalu ada kedekatan posisi atau principle of proximity. Ini yang keempat. Kedekatan terjadi saat unsur-unsur dalam bidang pengamatan diletakkan saling berdekatan, akan dipandang sebagai suatu bentuk tertentu dan cenderung terasa sebagai satu kelompok. Nah, ini disebut sebagai kedekatan posisi. Nah, seperti kita lihat ini. Sebetulnya kalau kita lihat ini kan, ini hanya kedekatan bentuk orang yang sedang melayang-melayang. Ketika orang melayang tadi kita kelompokkan, kita ada makna tersembunyi di situ. Mata kita melihat ini adalah sebuah pohon. Padahal ini orang sedang melayang-melayang, kedekatan bentuk saja. Nah, ini dengan persepsi Gestalt tadi dia dimainkan. Jadi tidak hanya bermain, kalau di awal saya bilang banyak orang menganggap bahwa Gestalt itu adalah negatif space gitu ya. Enggak, negatif space itu hanya hitam putih yang mengisi ruang kosong, tapi Gestalt lebih luas gitu. Gestalt ketika benda kita dekatkan, objek kita kedekatkan, kita bisa bermain persepsi di situ. Kita bisa melihat ada pohon dari orang-orang yang melayang dan saling berdekatan. Lalu yang kedua, sering kita lihat ini logo Unilever. Unilever, saya nggak usah ngomong tentang konsepnya, tapi yang jelas Unilever ini bentuknya U. Ketika menggunakan kedekatan bentuk tadi ya, persepsi Gestalt yang teori pendekatan bentuknya, kita lihat huruf U itu dibangun dari benda-benda atau objek-objek. Jadi huruf U ini dibentuk dari biota laut. Jadi ada kerang, ada terumbu karang, ada rumput laut, ada daun gitu ya. Nah, ini ketika objek tadi dijadikan satu, dia membentuk huruf U. Nah, ini salah satu contoh juga. Nah, yang terakhir dari kedekatan bentuk ini logo yang juga pernah saya kerjakan, yaitu logo dari Hari Olahraga Nasional. Saya fokuskan di huruf O-nya. Sebetulnya huruf O-nya itu menggambarkan saling bersatunya gitu ya. Karena konsepnya Hari Olahraga Nasional waktu saya kerjakan ini, konsep tagline-nya adalah olahraga menyatukan kita. Nah, ketika kita olahraga menyatukan kita, saya gambarkan orang-orang yang saling bersatu. Nah, orang-orang yang bersatu itu saling melingkari, itu akhirnya saling berkaitan dan akhirnya membentuk persepsi
seperti lingkaran sesuatu yang kokoh, sesuatu yang saling tersinambungan dengan warna-warna yang beragam. Nah, ini salah satu pendekatan dengan salah satu logo yang pernah saya kerjakan dengan pendekatan Gestalt. Nah, yang terakhir ini adalah principle of figure and ground. Jadi menganggap bahwa setiap bidang pengamatan dibagi jadi dua figur, yaitu bentuk dan latar belakang. Jadi pada figur ini dilihat sebagai latar yang bersifat samar, maka akan terjadi kekaburan penafsiran antara latar dan figurnya. Seperti saya kasih contoh di awal tadi, ada huruf X ya. Huruf X tadi, sebetulnya huruf X tadi tidak menggambarkan huruf X. Jangan dilihat dari putihnya, tapi kita lihat dari hitamnya sekelilingnya. Akhirnya penutupan figur and groundnya dia menjadi masuk di situ. Secara tampak mata kita, persepsi kita melihat itu adalah huruf X. Padahal dia dari warna hitam yang saling berdekatan. Nah, itu figur and ground. Nah, ini contohnya juga. Di contoh ini ada gambar pohon. Tubuh pohon ini bisa terwujud ketika ada garis yang menyerupai air di kanan kirinya. Kalau tidak ada garis yang menyerupai air di kanan kirinya, figur and ground ini tidak bisa membentuk sebagai batang pohon gitu. Dia hanya sebagai warna hitam saja. Tapi ketika ada figur air di kanan kirinya, dia bisa membentuk sebagai figur and ground tadi. Seolah-olah kita melihat batang di pohon tersebut. Contoh yang paling populer adalah logo Carrefour. Ini juga logo Carrefour seperti kita lihat kan ada kanan kirinya ada panah ke depan dan ke belakang dengan warna merah dan biru. Kita jangan melihat panahnya, tapi kita lihat putih di sekelilingnya. Ketika kita melihat figurnya di putih di sekelilingnya, kita melihat ada C, yang huruf C tersembunyi di situ. Nah, itu figur and ground. Jadi teori Gestalt, kita tidak melihat panah di depan kanan kirinya itu ya, tapi kita melihat putihnya, akhirnya melihat huruf C secara tersembunyi, secara persepsi. Nah, hal tersebutlah yang disebut sebagai figur and ground. Lalu yang terakhir ini juga ada, salah satu contohnya adalah edge electric. Seperti kalau tadi di Carrefour huruf C panah kanan kiri, kalau ini seperti colokan kabel ya, mau dicolokin gitu ya. Kita lihat ketika kabel mau dicolokin, ternyata kita melihat ada makna tersembunyi di tengahnya, yaitu huruf E, yaitu dari produk itu sendiri yang di logo tersebut. Tapi sekali lagi jangan melihat putihnya ketika kita melihat figure and ground dalam persepsi Gestalt ini. Lihatlah ruang kosong backgroundnya tadi, supaya kita bisa melihat huruf E yang makna tersembunyi. Nah, itu tadi adalah teori-teori Gestalt yang saya sampaikan. Jadi ada 5. Yang pertama adalah kemiripan bentuk, yang kedua adalah kelanjutan, yang ketiga adalah penutupan bentuk, yang keempat adalah kedekatan posisi, dan yang terakhir adalah objek dan latar. Nah, dari pemahaman-pemahaman tadi berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa Gestalt itu adalah bagaimana dari awal sebelum kita membuat Gestalt, kita harus berpikir kreatif dulu. Ketika kita mempunyai konsep yang kreatif, objek yang kreatif, baru kita kaitkan dengan teori Gestalt. Jadi jangan dibalik, jangan kita berpikir Gestalt dulu. Awalnya kita punya konsep dulu. Ketika kita punya konsep, kita kaitkan dengan Gestalt. Kenapa? Karena Gestalt ini adalah makna tersembunyi. Kita bermain tentang bagaimana makna tersebut bisa dibangun dengan persepsi yang berbeda. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Ketika kita punya konsep, kita kaitkan dengan prinsip Gestalt, hasilnya pasti akan menghasilkan desain yang menarik atau unik. Nah, fungsinya ketika kita tadi sudah berhasil membuat desain yang menarik, fungsi Gestalt adalah mengatur ide kita untuk ke titik poin tertentu. Nah, konten titik poin tertentu itulah yang perlu kita bangun. Karena sebetulnya membangun sebuah logo atau mendesain sebuah logo itu harus bisa mempunyai persepsi yang kuat. Persepsi yang kuat dibangun dari apa? Salah satunya dibangun dengan teori Gestalt. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana cara kita membangun sebuah desain dengan salah satu teorinya, yaitu teori Gestalt. Terima kasih, nanti kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya.